kalian memilih yang kemana nih? Mau ketemu dengan seseorang yang expert di bidangnya atau hanya ya sekedar untuk yang penting bisa deh mengisi? Itu pilihan ada di kalian. Halo sahabat Arte, selamat datang kembali dengan saya Yeni Rares di podcast channel Arte Room episode ke-6. Sahabat Arte, di episode sebelumnya kita sudah sempat membahas ya beberapa poin mengapa menguntungkan memakai desainer interior. Nah, di episode ini kita akan membahas isu yang beredar di luar, mengapa desainer interior itu ada yang mahal, ada yang murah, atau mungkin kenapa sih memakai desainer interior itu, jasa seorang desainer interior itu cukup mahal. Di episode ini kita bahas beberapa poin ya, supaya untuk sahabat Arte juga mendapat informasi yang lebih jelas lagi. Ya, seorang desainer interior itu sendiri juga sama seperti profesional lainnya, bahwa mereka mengambil disiplin ilmu desain interior dan menyelesaikannya selama 5 tahun. Dan selama 5 tahun itu mereka banyak belajar mengenai desain, karena kan kita tahu ya, mulai dari perencanaan itu banyak hal yang harus dipelajari, jadi tidak sesuatu yang mudah. Jadi memang itu adalah investasi awal sebagai seorang desainer itu sudah ada. Jadi kalau sekarang banyak pertanyaannya, mahal nggak sih menggunakan jasa desainer interior? Ya, kenapa sih mahal menggunakan jasa desainer interior? Ya karena memang sebagai profesional mereka juga selain sekolah mungkin untuk S1-nya desainer interior, kemudian mereka juga ada yang melanjutkan studi ke S2, bahkan mengambil disiplin ilmu yang mensupport atau mendukung desain interior seperti project management atau bisnis ya. Jadi memang hal-hal tersebut yang akhirnya membentuk satu desainer interior itu menjadi seorang profesional yang memang memiliki value lebih yang bisa ditawarkan kepada klien yang ingin memakai jasa mereka. Kemudian di luar sana itu kan sekarang tuh banyak tuh pertanyaan ya, antara fakta atau mitos nggak sih memakai jasa seorang desainer interior itu mahal atau murah? Karena memang ada yang mahal, ada yang murah ya. Jadi memang biasanya orang dengan pemikirannya akan mengatakan, aduh mahal nih pakai jasa desainer interior. Selain dari memang investasi mereka awal sebagai profesional dengan sekolahnya yang juga sangat mumpuni, tetapi juga bahwa dalam suatu hal mendesain, dari material yang dipakai itu juga menyebabkan servis yang diberikan atau jasa yang diberikan akan menjadi mahal. Karena kalau yang kita tahu, desain interior itu kan sebenarnya menjadi lifestyle sekarang ya, dari fungsi dasar menjadi lifestyle. Dan mengikuti perkembangan zaman sekarang itu, lifestyle orang Indonesia khususnya juga itu sudah lebih meningkat. Jadi keinginannya untuk lebih baik dalam memiliki satu hunian itu juga mengikuti, ingin memiliki sesuatu yang lebih baik, dan akhirnya yang baik itu akan diikuti oleh jenis material dan harga material yang mahal. Ya seperti misalkan kalau dulu mungkin dapur hanya sekedar meja kecil dengan kompor minyak tanah ya mungkin, tetapi karena sekarang sudah menjadi lifestyle itu sudah tidak dipergunakan lagi. Akhirnya sekarang menjadi satu dapur yang bagus yang sekarang disebut pantry, kemudian dengan kabinet yang bagus sesuai dengan fungsinya, kemudian top table yang terbuat dari marmer atau granit, kemudian dengan kitchen appliances yang dengan merek-merek tertentu yang mensupport kebutuhan di dapur itu, akhirnya itu menjadi mahal. Tetapi pertanyaannya, terus bagaimana dengan yang lain? Apakah dapur yang biasa tidak memiliki fungsi? Tetap memiliki fungsi. Makanya ada juga desain interior yang memiliki harga yang murah, tetapi itu kita harus bisa bedakan bahwa apa yang disediakan oleh penyedia jasa desainer interior itu kita mesti harus kritis
material atau spek apa yang mereka siapkan. Kalau memang kita di dalam arti keuangan kita hanya bisa support untuk meja dapur yang pakai dak, ya tidak ada salahnya juga, tetapi secara fungsi itu tetap berfungsi. Tetapi material tidak memakai marmer, tidak memakai kitchen appliances yang memiliki brand yang sudah bagus. Brand itu bagus karena dia memiliki fungsi yang maksimal, ya, bukan hanya sekedar brand bagus. Nah, itu juga bisa didapat di penyedia jasa desain interior yang murah. Jadi mitos benar atau tidak ada yang mahal ada yang murah, dua-dua sebenarnya faktanya ada. Ada yang menyediakan jasa yang mahal, ada yang menyediakan jasa yang murah. Tinggal kita sebagai pengguna jasa interior, kita berada di posisi yang mana. Itu yang kita harus tahu. Kalau memang kita bisa support untuk sesuatu barang yang dengan material yang baik, dengan fungsi yang baik, ya berarti kita ada di posisi yang A pilihannya sebagai contoh. Kemudian kalau memang kita hanya memiliki pendapatan yang kita bisa memiliki fungsi yang baik untuk suatu dapur, tetapi dengan spek yang tidak spek kelas 1, tetapi spek kelas 2 atau kelas 3, semuanya sah-sah saja. Jadi buat semua pendengar podcast Arteroom, kita terbuka untuk masalah desainer interior itu penyedia jasanya mahal atau murah. Itu sama-sama ada yang mahal, ada yang murah. Kalau yang mahal kita sudah tahu memang secara profesional mereka adalah seorang desainer interior yang memang menginvestasikan waktu dan uangnya untuk melakukan studi sesuai dengan disiplin ilmunya. Walaupun di tempat lain juga ada seorang desainer yang memilih menyediakan jasa desainer interior murah, tetapi harus kita pahami, hati-hati. Sekarang juga banyak seorang profesional di bidang desain interior dengan tukang, itu juga ada perbedaan. Karena ini hampir-hampir mirip nih ya. Kadang-kadang teman-teman mungkin ada yang kok di situ lebih murah nih, bahannya apa sih? Tetapi mereka hanya mencontek ideas, mencontek ide-ide saja. Yang penting looknya sama, tetapi harga itu bisa lebih murah. Sementara yang di sini kenapa sih mahal banget? Karena mereka mengembangkan ide yang lebih original, kemudian yaitu tadi balik lagi dengan pemanfaatan ruang yang maksimal, ya, kemudian dengan pemanfaatan material yang memang bukan kita bilang selalu super lux, tetapi yang memang betul-betul memiliki fungsi yang sangat maksimal. Nah, itu akan selalu ada perbedaan di situ. Tetapi kita mesti harus tahu bahwa seorang profesi desainer interior itu dengan yang menyediakan jasa desain interior yang mahal dengan profesi seorang tukang itu harus dibedakan. Kalian memilih yang kemana nih? Mau ketemu dengan seseorang yang expert di bidangnya atau hanya ya sekedar untuk yang penting bisa deh mengisi? Itu pilihan ada di kalian. Tapi saya mewakili desainer interior Indonesia, kalau memang ingin mendapatkan sebuah value yang lebih dalam lifestyle hunian kalian, silakan pergi ke seorang desainer interior. Kemudian mungkin ada pertanyaan lagi, mungkin nggak sih kita mengerjakan semua sendiri? Mungkin saja, semua apapun itu mungkin, tetapi balik lagi di episode sebelumnya mungkin sudah dijelaskan, apabila memakai jasa seorang desainer interior akan banyak hal-hal yang kalian bisa nikmati ya, selain less stress itu tadi ya yang di episode lalu. Kemudian kalian bisa ada privilege untuk ketemu dengan vendor-vendor yang berkompeten, kemudian secara secara desain profesional dan waktu yang disediakan juga lebih terukur dan lebih efisien ya. Kalau misalkan kita melakukan project itu kan kita mesti lihat dari time, cost, and quality. Untuk seseorang yang tidak profesional kemungkinan itu akan sulit, tetapi buat seorang profesional di bidang desain interior itu akan cukup membantu kalian sebagai klien.
Tetapi apabila mau dilakukan sendiri harus betul-betul dilihat apakah kalian mempunyai waktu yang cukup, mempunyai cost yang cukup, karena bukan berarti tidak memakai jasa interior dapat menyebabkan lebih murah, karena apabila terjadi satu kesalahan itu akan lebih mahal lagi costnya ya, karena banyak hal-hal yang tanpa disadari itu akan mempengaruhi dalam memproduksi sebuah project. Makanya di desain interior itu kita selalu bergerak tidak hanya mendesain di belakang meja, tetapi kita melakukan design and fitting out, di mana fitting out itu sendiri juga kita bekerja sama juga dengan tim MA, kemudian tim sipil, tim arsitek, bagaimana satu ruangan pembagian dari ruangan tersebut bisa efektif. Misalkan ada satu dinding yang ternyata ini tidak membuat ruangan menjadi efektif. Nah, tetapi dengan bantuan seorang desainer interior yang baik, mungkin dinding itu bisa kita alihkan menjadi bentuk estetika atau function lainnya, atau bahkan mungkin dibongkar. Jadi dengan jasa desainer interior yang profesional, kalian akan memiliki ekstra mata yang lebih detail untuk semua yang kalian inginkan, untuk memiliki hunian yang indah, yang fungsional, dan memberi kalian kenyamanan lebih. Tentunya begitu. Ya, jadi apakah mitos ataukah fakta menggunakan jasa desain interior itu mahal atau murah? Kembali lagi ke kalian, melihatnya itu seperti apa. Apakah itu memiliki value atau tidak jasa yang diberikan. Nah, untuk selanjutnya apabila kalian teman-teman Arte ingin diskusi lebih panjang mengenai apa sih jasa interior yang bisa kalian dapat, silakan welcome to Arte Room. Tim kita akan membantu untuk berdiskusi dengan kalian, dan tentunya kalian akan mendapatkan informasi yang lebih banyak, dan semoga bermanfaat buat kalian untuk menentukan seperti apa sih yang kalian inginkan untuk mendesain hunian atau space yang kalian punya. Saya rasa untuk selanjutnya kalian bisa cek Instagram kita di bawah ini, dan untuk selanjutnya kita akan tetap mengadakan podcast dengan narasumber yang lebih menarik lagi, dengan topik-topik yang lebih menarik, dengan narasumber yang yang lebih berpengalaman. Dan tunggu kita di next episode dengan saya Yeni Rares. Good design improves life.